Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa minggu lalu saya diundang oleh kelompok ME untuk berdialog sebuah tema yang berjudul Soul of Vitamin of Soul, vitamin untuk jiwa. Ada banyak jenis vitamin yang perlu dimiliki untuk merawat hidup perkawinan, karena kelanggengan hidup perkawinan sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengarahkan jiwa, bagaimana kita memiliki stamina jiwa yang bagus dengan vitamin-vitamin yang diberikan oleh Allah. Nah, Tuhan itu memberikan vitamin untuk merawat jiwa kita, termasuk merawat hidup perkawinan itu lewat sabda Allah. Waktu itu ada pasutri yang bilang ada vitamin A, B, C, D, E, F. Ya, nanti bisa tanya di istrinya Pak Dwi, apa itu A, B, C, D, E, F. Tapi hari ini saya mau mengajak dan mengatakan kepada kita pentingnya vitamin B untuk hidup perkawinan. B itu Bible, sabda Allah. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian, serta para keluarga dan pasutri yang saya kasihi dalam Tuhan. Sebelum saya mengatakan kepada kita isi dari vitamin yang disampaikan oleh sabda Allah untuk menjamin stamina kita memelihara hidup perkawinan, saya ber-BPS dulu. Karena saya rasa BPS itu sebuah kekuatan untuk kita menyadari hidup dan bisa kita memaknai hidup dari setiap perasaan yang muncul di dalam diri kita. Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita alami dan kita temukan, tapi mampukah kita menangkap itu untuk kita kelola dalam perasaan kita menjadi sebuah
makna yang sangat berharga. Nah, itu tidak mudah tapi perlu dibiasakan. Dan kalau kita biasa memaknai setiap perasaan yang ada di dalam diri kita, itu yang membuat kita makin bijak dalam hidup. Maka saya ingin mengungkapkan perasaan yang muncul dalam diri saya ketika saya tadi sore sambil ngopi melihat bacaan hari ini. Kaget saya ketika dalam Injil saya menemukan bicara tentang perceraian. Dan kemudian saya lihat konektivitasnya dengan bacaan pertama lagi berbicara tentang esensi dari hidup perkawinan. Kalau saya bicara esensi dan eksistensi, ini bahasa filosofis, tapi baik untuk kita maknai. Karena ada dua hal yang menjiwai hidup perkawinan kita, namanya esensi dan eksistensi. Esensi itu apa yang hakikat dan inti dari hidup perkawinan, dan itu selalu tidak mudah dilihat. Sedangkan eksistensi itu keberadaan hidup perkawinan kita. Kita jalan bersama, berdua, orang bilang kita sudah menikah. Tapi apakah di dalam keberduaan itu kita menemukan kebahagiaan? Belum tentu. Jadi istilahnya eksistensi itu status, tapi esensi itu kebahagiaan hidup perkawinan. Itulah kenapa Paus Fransiskus itu mengajak kita untuk yang paling penting dari hidup perkawinan bukan wedding, tetapi marriage. Wedding itu resepsi pernikahan, marriage itu hidup perkawinan, beda sekali. Bapak Ibu, kadang kita pikir perkawinan kita itu sudah sampai ke puncak dan sukses ketika kita bisa menikah, bisa membuat resepsi pernikahan yang wah. Tapi jangan lupa, bukan itu yang lebih penting, tapi menjaga kesetiaan janji yang diungkapkan di hadapan Tuhan, untuk setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Dan itulah pengalaman hidup yang konkret yang akan dialami. Maka yang paling penting itu marriage, hidup perkawinan, bukan resepsi perkawinan. Nah, kembali ke perasaan saya. Begitu saya membaca bacaan ini, saya lalu diingatkan bahwa Tuhan meminta untuk saya berbicara ulang tentang hidup perkawinan ini. Makanya di bagian awal tadi saya bilang, Bapak Ibu, kita tidak bisa melepaskan diri dari hidup perkawinan. Siapapun yang lahir sebagai anak, lahir dari perkawinan. Dan setelah menjadi anak, ada yang akan kawin, ada yang tidak kawin demi kerajaan Allah, ada yang tidak kawin karena memang tidak kawin, dan itu banyak juga orangnya ya. Tapi ada yang dipanggil untuk menikah. Tapi semua itu adalah panggilan hidup. Nah, yang muncul dalam benak saya begini, kebetulan, bukan kebetulan sih, karena di dalam rencana Allah itu tidak ada yang kebetulan, semua rencana indah dari Tuhan. Tadi sebelum merayakan misa untuk yang menikah, jam 10, setengah 10 saya tiba-tiba didatangin Ibu Yo, dia bawa salah satu orang, dia ketuk pintu. Lalu dia bilang, Romo, saya bawa ini, dia mau minta cerai. Sejenak adrenalin yang muncul dalam benak saya itu saya marah. Kenapa? Masa datang pertama kali ketemu untuk minta cerai? Kenapa waktu Anda digoyahkan hidup perkawinan, Anda tidak datang untuk meminta konsultasi? Tiba-tiba langsung minta cerai. Lalu saya bilang, saya tidak ada waktu untuk berbicara tentang itu, karena saya mau menikahkan orang. Kemudian saya bilang, kalau bisa datang ke sini itu jangan datang minta cerai, tapi datang bagaimana memelihara hidup perkawinan, itu baru top. Kenapa Bapak Ibu? Ya, kalau kita membiarkan orang bercerai itu sama dengan kita merampas hak dan wewenang Allah yang dalam kitab suci sudah dibilang, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Giliran saya kasih cerai orang, tidak, saya bukan Tuhan. Makanya seringkali saya guyon, pengacara Katolik hati-hati untuk menceraikan orang di pengadilan sipil. Karena kalau sampai berani melakukan itu, Anda menghina Tuhan yang sudah jelas. Tiap kali orang menikah jelas kata-katanya. Dan bahkan orang itu sendiri waktu menikah kan dibalut oleh stola, imam bilang yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jelas. Jadi kemudian saya bilang saya tidak punya hak untuk menceraikan orang. Itu haknya Tuhan. Maka paling penting pergi berdoa. Itu jauh lebih penting. Nah, kemarinnya waktu Pak Sutri yang tadi menikah itu datang, sambil tunggu ketemu Romo Clemens, mereka mampir di ruangan saya. Karena mereka orang Manggarai, lalu saya guyon. Saya bilang, untuk apa sih kamu menikah? Tiba-tiba mama saknya bilang, biasa Romo, kita orang Manggarai menikah supaya bisa terima sambut atau komuni. Saya bilang, baik juga, berarti kamu rindu untuk menerima. Tapi begini, jangan menikah untuk bisa terima komuni, karena itu tidak terlalu penting jadinya. Yang paling penting,
kamu menikah karena kamu tahu Ekaristi dan gereja adalah tempat untuk memelihara hidup perkawinan. Itu jauh lebih penting. Karena perkawinan itu seperti kita beli kendaraan baru. Jadi kamu nih menikah, kamu sudah dikasih kendaraan untuk menjalani hidup perkawinan. Tapi sama seperti kendaraan yang kita punya, butuh perawatan, butuh maintenance. Dan seringkali kita perlu bawa ke bengkel. Kita beli kendaraan baru itu setelah jalan beberapa kilo, perlu bawa ke bengkel untuk tune up lagi. Nah, hidup perkawinan kita setelah dinikahkan, setelah berjalan, kapan kita tune up? Untuk melihat mesin perkawinannya tetap berfungsi dengan baik. Kapan? Nah, Bapak Ibu, itulah pentingnya rekoleksi keluarga. Itulah pentingnya Anda ikut ME. Itulah pentingnya Anda ikut misa. Seperti hari ini, kan bacaan berbicara tentang hidup perkawinan. Jangan tunggu menikah. Dan bacaan ini bukan hanya untuk orang menikah, tapi untuk kita yang sudah menikah. Jadi kemudian saya berpikir, ya, apa yang saya alami tadi dan kemarin adalah sebuah panggilan, karena itu adalah pengalaman untuk Tuhan mengingatkan kita, ini loh yang Romo perlu omong dalam misa nanti. Dan inilah persis yang saya mau omong sekarang, Bapak Ibu. Marriage lebih penting dari wedding. Hidup perkawinan lebih penting daripada resepsi pernikahan. Jangan jor-joran untuk resepsi, setelah itu hidup perkawinan Anda keropos. Kadang-kadang saya bilang begini, orang yang resepsi pernikahannya ngeri sekali itu, besok-besok mereka bertengkar dan minta cerai, di manakah pesta besar itu? Dan Bapak Ibu, orang yang memeriahkan kita pesta, mungkin juga dikasih seragam, waktu kita bertengkar di keluarga, mereka tidak mau ikut campur lagi. Anda harus berjuang sendiri. Jadi dengan ini juga saya mau mengajak kepada kita, vitamin yang Tuhan mau berikan kepada kita untuk memelihara hidup perkawinan itu begini. Dari sononya, dari kitab Kejadian, sudah ada cerita bahwa ketika seorang perempuan dijadikan pasangan hidup untuk seorang laki-laki, itu bentuk kepedulian Allah. Tadi dalam bacaan pertama di kitab Kejadian jelas-jelas mengatakan, setelah Tuhan menciptakan semuanya, Ia kasihan lihat itu manusia merana, hidup sendiri. Maka Tuhan berpikir untuk memberikan dia seorang penolong yang lain, lalu diciptakanlah perempuan dari tulang rusuk manusia pertama. Dan ada sebuah catatan menarik dari situ. Setelah semua diciptakan, alam dan segala isinya, binatang, hewan dan lain-lain, itu kan semua kekayaan. Tapi Tuhan melihat kekayaan itu tidak penting untuk seorang pria yang hidup sendiri. Ia butuh istri. Maka Tuhan membentuk kekasih. Dengan ini juga Tuhan mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, istri itu bukan kekayaan, istri itu kekasih. Jangan istri dipandang sebagai kekayaan. Nah, inilah bahaya untuk kami orang di Timur. Ketika istri itu dibelis besar-besar, seolah-olah seperti kita beli mobil. Kalau belis tidak oke, belum bisa menikah. Istri itu kekasih, bukan kekayaan. Artinya juga Bapak Ibu, dulu istri itu dipandang kekayaan. Semakin orang kaya, semakin dia punya banyak istri. Dan saya rasa sampai sekarang juga, saya selalu guyon begini kepada anak-anak muda. Kamu kalau menikah, jangan lihat orang ada apanya, tapi lihat apa adanya. Kenapa? Karena kalau kamu lihat ada apanya, mungkin kamu merasa bergengsi dan hebat, kamu pacar dengan orang yang kemana-mana bisa bawa mobil. Tapi ingat, itu bukan mobilnya, itu mobil orang tuanya. Dan kalaupun dia nanti benar-benar kaya karena warisan orang tua, kamu bahaya. Kenapa? Orang kaya bisa beli apa saja, termasuk dia bisa beli perempuan di mana-mana. Karena kekayaan. Jadi hati-hati pilih nikah dengan orang kaya. Nanti dengan kekayaan itu dia bisa beli siapa saja. Maka menikahlah karena apa adanya, bukan karena ada apanya. Dan memang ini kitab suci sudah tulis, bukan kekayaan yang lebih penting bagi seorang pria, tapi kekasih. Anda kalau sakit, mungkin masuk angin, tapi Anda punya rumah bagus, punya mobil, tidak bisa pakai rumah bagus dan mobil untuk kerok Anda punya bagian belakang karena masuk angin, kan? Anda boleh kaya, boleh punya uang banyak di koper, di lemari, tapi uang itu tidak bisa kerok Anda karena masuk angin, butuh istri. Nah, pertanyaannya terus bagaimana kami yang tidak punya istri untuk kerok? Itu urusan lain lagi ya. Tapi yang mau saya katakan, Bapak Ibu, hidup perkawinan bukan tentang kekayaan, tapi tentang memelihara kasih. Makanya pasangan hidup itu disebut kekasih. Pak Ansel ingat nggak khotbah Romo Clemens tadi? Apa? Dia bilang,
Ya, tadi dia bilang yang paling penting dari hidup perkawinan itu menularkan kasih. Lalu saya berpikir begini, benar juga ya, bukan membuat kekasih jadi ular. Jadi menularkan kasih bukan membuat kekasih jadi ular. Karena kalau jadi ular repot juga ya. Terus tali kasih. Tali kasih tidak akan terputuskan, kasih yang tidak terputuskan. Lalu saya berpikir banyak juga pasangan yang gantung diri pakai tali kan. Jadi kita itu menikah jangan kasih tali tetapi tali kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, intinya ketika kita menikah itu karena kepedulian Allah. Allah peduli dengan kita, Allah tidak baik melihat seorang itu hidup sendiri, maka diberikanlah istri sebagai perempuan menggantikan kekayaan-kekayaan yang ada. Maka Hawa diciptakan sebagai kekasih untuk Adam. Lalu ada persoalan kemudian seperti yang kita dengar dalam Injil ketika ahli Taurat meminta surat cerai. Apa kata Yesus? Mereka bilang Musa membiarkan orang memberikan surat cerai. Tapi apa kata Yesus? Bukan karena dari sononya orang boleh cerai, tapi karena kekerasan hatimu, makanya Musa beri. Bapak Ibu, kalau Anda minta cerai dan kita beri itu terpaksa, tidak dengan tulus, tidak tahu romo lain. Kalau saya terpaksa, kenapa? Ketika Anda punya persoalan dalam hidup, perceraian bukanlah pilihan. Jadi ketika ada masalah dalam hidup, perceraian bukan pilihan. Seringkali kita, makanya tadi saya bilang, saya kaget kok baru datang ketika minta cerai. Dulu waktu kau ada persoalan hidup perkawinan, kenapa tidak datang? Supaya kita rawat dan pelihara kan? Itulah kita. Dan Bapak Ibu, satu hal yang penting. Dari yang saya amati tentang orang yang meminta cerai, itu rata-rata karena egoisme dan gengsi. Kekerasan hati entah suami atau istri yang tidak ada yang mau mengalah. Saya pernah didatangi oleh orang yang minta cerai. Mereka sudah punya anak yang mau menikah. Lalu saya bilang, kamu tidak rasa malu kamu minta cerai saat anakmu mau menikah? Teladan apa yang kamu mau berikan kepada anak-anakmu yang akan menikah? Nanti mereka berpikir, bapak mama saya kan bisa cerai, nanti habis nikah kami juga cerai. Itu yang kamu mau wariskan. Siap sudah untuk gendong cucu, jangan lagi berpikir cerai. Terus saya bilang, pernah nggak kamu tanya kepada anak-anak bahwa kamu boleh cerai atau tidak? Tidak Romo, inilah egoismenya kamu. Mungkin di antara kamu dua, pertaruhan gengsi lebih tinggi. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa anak-anak itu masih butuh kamu dua? Nah, dengan ini saya mau mengatakan Bapak Ibu, ketika dalam Injil, Yesus membawa anak kecil untuk berbicara tentang perceraian, satu hal yang perlu kita ingat. Kalau Anda bertengkar sebagai suami istri, ingat Anda punya anak. Anak itu adalah malaikat. Dengar anak punya kata-kata. Karena setiap apa yang dikatakan oleh anak-anak, walaupun itu anak kita, itu adalah suara Allah. Jadi kalau Anda ngotot, Anda bertengkar, jangan lupa dengar kata anak. Pasti anak-anak tidak rela dan tidak tega lihat kamu bertengkar. Dan jangan sampai tidak melibatkan anak-anak menyelesaikan pertengkaran hidupmu. Karena suara mereka adalah suara Tuhan. Saya rasa waktu memberikan KPP, saya tertarik dengan sharingnya Frater Edo. Ketika dia masih kecil, bapaknya meninggal. Lalu mamanya kan masih muda. Mulailah ada cerita, apa perlu mama baru. Langsung Frater Edo dalam kondisi masih kecil, 3 tahun ya Frater ya. Dia bilang, pokoknya saya tidak mau ada namanya bapak baru. Ya mama, bapak ya sudah mati, jangan ada mama baru, bapak baru. Dan itu kata-kata yang didengar oleh mamanya, sehingga sampai dengan Edo sebesar sekarang jadi frater, mamanya tidak menikah lagi. Suara malaikat. Dan hidup berkeluarga mereka lebih membahagiakan. Daripada nikah lagi, belum tentu frater Edo jadi ada di Mataram dengan bapak tiri kan. Bapak Ibu, itulah yang penting kita maknai. Dengar suara anak. Hari ini juga menjadi sangat istimewa ketika kita mendengar bacaan tentang pasutri dan hidup berkeluarga. Tuhan menitipkan kepada kita seorang anak bernama Fidel, merayakan hari ulang tahun ke-6. Fidel artinya setia. Itulah yang membuat orang tua dari Fidel ini selalu berusaha untuk menjaga kesetiaan. Siapa orang tuanya nanti kamu cari sendiri. Yang jelas pasti kecil-kecil orang tuanya. Tapi untuk kita, yang paling penting dalam hidup perkawinan adalah menjaga kesetiaan.
Setia kepada Allah, setia kepada pasangan. Mungkin khotbah kali ini agak panjang, tapi saya rasa baik untuk Anda kalau dimaknai, karena itulah masalah terbesar dalam hidup kita. Masalah berkeluarga, masalah berpasutri, masalah ketidaksetiaan. Semoga vitamin B dari Tuhan yang telah kita dengar membuat kita menyadari bahwa hidup perkawinan adalah pilihan dan panggilan Allah, perutusan Allah. Itulah sebabnya kenapa Tuhan sendiri mengukuhkan hidup perkawinan kita, dan kenapa Tuhan meminta kita untuk menjalani hidup perkawinan dengan dibalut oleh kasih Allah. Setiap kali kita menikah ada kata-kata Yesus, sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Itu yang lebih penting. Semoga Tuhan memberkati.